Ya, kumpulin lah. Bila perlu bawa kantong gitu lah. Bawa kantong. Ya, Ya, masukin ke dalam tas sampai di rumah baru diproses. Gitu. baru dibuang di Namanya kan Pak, kita ngajarin tanggung jawab. Iya, Bu. Ya kan? Kalau semua bertanggung jawab, enak deh. Ya, Pak ya, semuanya bertanggung jawab jadi nggak ada yang kan saling salah. seperti Novi aja sama teman-teman ini semua. Coba nggak punya tanggung jawab. Pas kita mau beginian, pada nggak Ya. ada. Kabur kemana-mana, balik ke rumah. Gitu. Soalnya kameramen punya tanggung jawab terhadap kameranya dong. Ada prinsip kayak kameramen itu apa? Lebih baik kameranya selamat daripada dianya yang gak selamat. What's up guys, selamat datang di podcast Pelita High School, A Little Bit of Your Story bersama saya, Novi. Nah sebenarnya kali ini saya sedikit deg-degan, nervous karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Kenapa sih beliau ini istimewa? Karena beliau adalah seorang pendiri, seorang owner, sekaligus ketua yayasan, dan sekaligus juga kepala SMA Pelita Raya School. Siapakah beliau? Siapakah beliau guys? Beliau adalah seorang Bapak Insinyur Ishak Syah. Oke. Nah, tidak hanya itu loh. Beliau ini juga bekerja di sebuah bank dan seorang pebisnis yang sukses. Sangat menginspirasi ya teman-teman. Oke Pak, selamat datang Pak di podcast Pelita Raya ini. Ya, terima kasih. Oke Pak. Senang diundang di podcast ini. Senang sekali Pak ya. Dan podcastnya bagus. Bagus Pak ya. Alhamdulillah bagus guys. Dipuji kita. Oke. Nah Pak, bagaimana Pak? Bapak kan baru pertama kali nih Pak sebagai bintang tamu di podcast Pelita Raya School. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Ya senang lah. Senang ketemu sama kru-kru di sini. Ya. Sudah yang rela sampai sore-sore begini. Dia meluangkan waktu, anak-anaknya juga, ya. Semoga skillnya bertambah terus. Amin. Dan podcastnya terus, followernya banyak. Subscribe. Subscribe guys. Dan like. Iya. Jangan lupa komen juga. Oke Pak. Bapak, saat ini kan yang saya tahu ya Pak, Bapak adalah seorang dengan nama gelar insinyur Pak. Yang mana insinyur itu adalah gelar sarjana teknik Pak ya. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak ingin dan juga mau untuk membuat dan membangun Yayasan Pelita Raya ini Pak, pendidikan Pelita Raya? Awal mulanya tuh begini, saya ngelihat bahwa pendidikan itu untuk dapat pendidikan yang bagus itu mahal, ya, seiring dengan sekolah-sekolah yang top Jambi lah, biayanya mahal-mahal gitu loh, ya, USPP-nya mahal-mahal, jadi pikirin terus yang menengah ke bawah gimana gitu loh, untuk dapat sekolah yang baik dan bagus. Nah dari situlah kita berpikir untuk cobalah, kok ilmu itu mahal gitu loh. Jadi dasarnya dari itulah. Yang kedua ya, saya ngelihat untuk dapat nilai bagus tuh siswanya harus les sama gurunya gitu loh. Nah makanya di Pelita Raya kita buat tidak ada boleh guru yang ngelesin siswanya secara pribadi. Jadi untuk menghindarkan konflik interest. Nah, dasarnya itulah. Pengen berbagi aja. Iya Pak ya, karena ilmu itu mahal Pak ya. Ya, yang mahal sih enggak juga lah. Tergantung kita siasatinnya. Bisa dapat ilmu yang murah kok. Asal kita rajin, semangat, pasti bisa dapat. Bisa, apalagi zaman sekarang. Iya Pak ya, teknologi Pak ya. Banyak ya, dari handphone. Nggak tergantung guruan sih kok. Iya. Ya, guru tuh cuman mengarahkan aja. Kalau untuk sekedar tahu kan nggak harus dari guru aja gitu loh. Kita bisa cari sendiri juga Pak ya. Bisa belajar. Iya benar juga. Ya, itu. Jadi dasarnya itulah. Kenapa harus kita mahal-mahal gitu loh. Jadi gimana yang yang kurang beruntung gimana gitu loh, untuk dapat yang bagus. Cuman memang ya sekolah memang perlu, nggak bisa hanya sendiri. Karena apa? Nggak setiap orang mampu untuk melengkapi sarana. Ya, misalnya podcast ini aja kan kita
kita adakan supaya anak bisa skillnya meningkat, Iya. ya, bisa jadi presenter yang bagus, Alhamdulillah. ya kan, bisa belajar lah sebelum nanti terjun ke dunia benerannya. Iya Pak ya. Nah, bisa jadi kameramen yang bagus, ya, bisa penulis naskah yang bagus, kan semua belajar. Kalau nggak ada praktek begini gimana? Iya Pak ya. Sarana itu penting. Ada sekolah bagus, ada sekolah mahal, ada menyiapkan begini, tapi mampu nggak sebagian orang? Jadi anak-anak yang kurang beruntung ini gimana? Ya tetaplah begitu. Ya, Oke jadi Pak. Pelita Raya itu didirikan ya pengen membuat anak-anak yang kurang beruntung ini bisa bersekolah di tempat yang bagus. Ya, mutunya bagus, sarananya bagus. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa jadi agen perubahan di rumahnya. Gitu loh. Iya Pak. Bagi yang benar-benar mau berubah. Jadi enggak dianya, jadi dia bisa keluar. Jadi bukan masuk ke dalam yang tidak beruntung lagi, tapi bisa mengubah menjadi agen perubahan di rumahnya, menjadi keluarga yang udah. gitu loh. Tujuannya itu aja. Makanya kita nggak mau. Jadi semua guru yang di sini juga harus punya idealisme. Gitu loh, ya. Jadi begitu guys. Kenapa sih Bapak ini beliau mau untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Pelita Raya School? Dan juga Pak, pastinya sekolah-sekolah itu kan punya visi dan misi Pak. Iya. Sebelum itu saya koreksi sedikit ya. Oh iya Pak. Saya sekarang sudah nggak di bank lagi. Oh sudah nggak di bank lagi. Bulan hampir setahun yang lalu lah. Ya, jadi sudah pensiun lah. Oke Pak. Maafkan kami Pak ya. Ya. Itu disclaimer guys. Ternyata Bapak tidak lagi bekerja di bank Pak ya. Sudah tua. Iya. Sekarang Bapak fokusnya di yayasan ini Pak ya. Iya, itu pun mau pensiun juga. Ya ampun, pensiun juga. Nah, biar yang muda-muda semua bisa nerusin. Nah, oke. Menyangkut visi misi, ya pasti ada lah ya. Nah, visi sekolah, visi yayasan, saya seringkali mencantumkan bahwa kita tuh visinya pengen jadi lembaga yang terbaik dan terpercaya. Terbaik dan terpercaya. Ya, yang terbaik terpercaya. Nah, untuk mencapai visi itu, maka kita jalankan misinya apa? Misinya simple, yaitu 3 yes, 1 dahsyat. Dahsyat. Oh iya, 3 yes, 1 dahsyat. 3 yes, 1 dahsyat. Lihat aja, supaya mudah diingetin nih. Saya visinya nggak mau panjang-panjang kayak sekolah macam-macam kan, tempel di dinding besar-besar, tulisannya panjang-panjang, ada yang hafal nggak? Enggak. Nggak ada sih Pak, nggak ada yang mau baca juga Pak. Untuk pajangan aja untuk hafal gitu loh. Nah, saya coba visinya visinya gampang kan, yang terbaik dan terpercaya, ya kan? Iya. Untuk menjadi yang terbaik dan terpercaya. Nah, lantas gimana cara dapatkannya? Ya melalui 3 yes, 1 dahsyat. Ya, yes yang pertama apa? Ya, harus punya layanan yang baik. Oke. Ya, layanan ini apa? Jadi bukan murid melayanin guru, tapi guru yang murid. Guru melayanin murid. Ya, dalam hal apa? Untuk meningkatkan skill, kemampuan. Bukan untuk ngambilin kursinya, mejanya, enggak. Tapi untuk melayani murid, untuk mencukupkan kemampuan perkembangan kemampuan dia, knowledge dia. Knowledge, pengetahuannya Pak ya. Knowledge, skill, ya, itu. Jadi layanan yang baik. Oke. Kita mau capai. Yes yang pertama, layanan yang baik. Yes yang kedua, Pak. Disiplin. Nah, kita mau capai sesuatu kalau nggak disiplin nggak mungkin terjadi. Iya, benar. Ya, kita tahu bahwa lihat lembaga yang baik itu disiplinnya kan dinilai ABRI ya, dulu ya, TNI, Polri dulu. Tapi kan di luar itu juga harus punya disiplin untuk capai. Lihatlah, tidak ada orang yang seenaknya bisa maju, bisa sukses. Pasti dia disiplin waktu. Disiplin waktu itu penting banget Pak ya. Disiplin. Jadi saya paling nggak suka melihat anak yang telat, jam belajar dia keluyuran, nggak suka tuh. Alasan ke WC kemana nggak suka. Iya. Ya, itu yang kedua, disiplin. Yang ketiga apa? KBM-nya mantap. Berkualitas Pak ya. Ya. Jam pelajaran yang berkualitas. Gurunya harus enggak teman baik dengan IT lah. Iya.
sekarang ini. Harus melek juga Pak ya. bisa. Harus bisa Semua ngikutin anak-anak muda sekarang ini agak-agak sulit Pak ya. Ya, Iya. ya, jadi harus bisa untuk nambah wawasannya. Carinya nggak perlu harus dengan apa, dengan kita harus penataran atau kumpul-kumpul, itu bagus juga sih. Tapi tapi tergantung diri kita sendiri kok mau berkembang atau enggaknya. Iya. Ya. Nah, misalnya saya mau tahu, saya sekarang udah agak longgar di perbankan, ilmu perbankan saya ngerti lah, ya. Saya cuma agak nggak paham. Nah, sekarang lagi saya belajar untuk tahu cara saham itu gimana. Nah, jadi saya belajar sendiri gitu loh. Ikut cari informasi. Nah, jadi ada kemauan ya kita belajar, mumpung ada waktu. Daripada telat belajar. Jadi itulah, guru-gurunya juga harus, ya. Iya Pak. Jadi itunya supaya anak-anaknya dapat. Nah, itu tiga yes ya. Ya, dahsyatnya nih Pak. Dahsyat apa Pak? Kalau sudah punya Layanan yang baik. layanan baik, disiplin, kualitas KBM oke, ya. Saya yakin lulusan sini pasti dahsyat. Wow. Dahsyat lulusan sini guys. Iya. Karena udah ada 3 layanan itu Pak ya. Oh iya. 3 unit. Biasa dia menjadi orang disiplin yang bertanggung jawab. Wow. Ya. Perusahaan mana yang tidak pengen punya punya karyawannya disiplin? Dan bertanggung jawab lagi Pak ya. Mantap. Ya kan? Iya benar juga. Nah, pasti lulusan sini dicari. Ya. Oke. Dahsyat guys. Ya. Lulusannya jadi yang dahsyat. Ya itulah visi misinya ya. Visi misi dari Pelita Raya sendiri Pak ya. Ya gampang diingat kan? Iya. Yes dahsyat. Oke. Kita harus dahsyat ya. Oke. Kalau aku bilang Pelita Raya School, yes dahsyat. Oke semuanya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Pelita Raya School, yes dahsyat. Oke, ini generasi Pak. Mantap nih Pak ya. Semoga kalian sukses lah guys ya. Oke, mengenai nama nih Pak. Saya penasaran Pak, kenapa sih Bapak memberikan nama yayasan ini Pelita Raya? Kenapa nggak Pelita Jaya gitu Pak? Kenapa nggak Pelita Jaya tapi Pelita Raya atau Pelita Harapan? Ya. Iya Pak, benar. Nah, kalau Pelita Jaya ada suatu saat dia akan tidak jaya. Wow. Ya. Wow. Kalau Pelita Harapan, saya nggak mau kita jadi orang yang berharap terus kapan terjadinya, nggak mau. Ya. Iya benar. Tapi kalau Pelita Raya, ya untuk menjawab mau menjadi yang terbaik dan terpercaya. Oke, jadi begitu guys. Kenapa sih Pelita Raya ini namanya Pelita Raya? Nah, tapi Pak, pasti ada tantangan nggak sih Pak? Kalau jadi dalam sebagai ketua yayasan pasti ada tantangan-tantangan nih Pak. Bagaimana sih Pak Bapak menghadapi tantangan seperti inovasi-inovasi yang seperti perubahan kurikulum gitu Pak? Soalnya Indonesia kan sering berubah nih Pak kurikulumnya. Itu bukan tantangan lah ya menurut saya. Kita hidup di Indonesia. Sudah waktu awal berdiri ini kan untuk dapat izinnya kan harus kita mengikuti kurikulum nasional. Jadi ya kebijakan pemerintah menciptakan mau kurikulum A, B, C, ya kita harus ikutin. Iya Pak. Nggak ada istilah enggak gitu loh. Jadi mau nggak mau ya harus ikutin. Walaupun mungkin di dalam hati saya pikir ribet ya atau apa gitu ya. Belum tentu ini cocok dengan anak Pelita Raya gitu loh. Gitu? Mungkin kalau kurikulum sekarang kan dia pengen anaknya kreatif, ya istilahnya aktif. Anaknya kan begitu, enggak pasif, harus aktif, kreatif, inovatif, ya kan? Nah itu cocok dengan kurikulum sekarang ini gitu loh. Kurikulum Merdeka sekarang ya cocok, ya kan? Udah itu dibantu lagi dengan kemampuan orang tuanya gitu loh. Ya melengkapi setiap anaknya punya ada dana khusus lah untuk supaya bisa terhubung internet, apa kuota atau apa nggak masalah gitu loh. Tapi kalau nggak ada itu ya gimana? Tapi ya itu kebijakan nasional ya jalan aja lah sebisanya. Sebisanya yang penting tercapai lah. Makanya kita sediakan di sini kan walaupun mungkin nggak terlalu jalan, kita punya wifi, ya. Nah di sini kan ada 2 wifi yang
aktif Pak ya? Ya, istilahnya ada 200 Mbps ya, atau 300 Mbps semua totalnya gitu loh. Salah satu fasilitas yang mendukung banget Pak ya di sekolah ini. Ya, istilahnya lumayan lah ya. Minimal untuk yang benar-benar bermasalah keuangannya tetap bisa akses lah gitu loh. Yang penting semua yang pendidikan itu sama rata Ya, Pak ya. kalau mau aksesnya kenceng ya waktu anak-anak sudah pulang nggak ada yang pakai lagi, berarti itu internetnya kenceng tuh pasti di daerah kantin ya, di daerah aula itu ada tuh. Oke. Pak, membicarakan tantangan nih Pak. Tantangan persaingan dunia pendidikan seperti sekolah-sekolah baru nih Pak. Kan banyak sekolah-sekolah baru nih Pak, maupun negeri ataupun swasta. Bagaimana Pak tantangannya Pak? Sekolah-sekolah baru Iya, pasti ada persaingan nggak sih Pak? ya tetap aja ada, biarin aja. Oh iya Pak, kita kan udah amat Pak. Kita mau maju, kalau kita pengennya jadi yang terbaik dan terpercaya kan kita nggak takut. Iya. Begitu gitu loh. Kita nggak bakal terdistract sama mereka kan Dan Pak? kita nggak ikut-ikutan gitu loh. Kita punya prinsip sendiri. Kita mau begini, market mana yang mau kita capai, ya tentu market orang tua yang melek dengan kebutuhan anaknya untuk kemajuan anaknya. Tapi kalau orang tua yang hanya ingin anaknya sekolah gratis, ya nggak cocok di Pelita Raya. Karena pendidikan itu nggak gratis juga Pak ya? Ya mana ada lah kue yang gratis, mana enak lah. Kue putu aja beli lah kalian. Nah, kalau ini orang tua ya pengen anaknya asal sekolah aja, ya jadinya kan ada yang kelas 10 masuk sini yang nggak bisa kali-kalian kan. Iya betul. Masih nggak bisa kali-kalian. Nah, ada yang nggak bisa baca. Gurunya ngapur sama saya, ayo kita drill terus gitu loh. Nggak apa-apa, nggak capai itunya nggak masalah, yang penting anaknya bisa kali-kaliannya lancar gitu loh. Ya kan? Kali-kalian yang dasar nih dulu dibuat dengan cara bermain, kayak dengan cara ya misalnya fisika dibawa dalam hitung-hitungan mudah, cara menimbang, cara mengukur, cara panjang lebar gitu loh. Dibuat tanpa terasa dia tahu nanti cara hitung luas ini kali ini, akhirnya dia ngerti gitu loh. Di samping di drill harus tahu satu, ya kan ironi juga ya, kelas 10 masuk Pelita Raya tapi nggak bisa kali-kalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10, kan ironi itu. Terus waktu sekolah dari SD, SMP-nya ngapain gitu loh. Anaknya yang salah, siswanya yang salah, atau orang gurunya atau sekolahnya gitu loh. Nah, ya toh? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kalau orang tuanya baik sih, dia tidak bakal mau sekolahin di sekolah yang kayak gitu loh. Bener nggak? Kalau jadi orang tua mau nggak sekolahin anaknya? Nggak tahu Pak. Sekolah habisin waktu tapi nggak berubah. Ya nggak mau. Ini bukan hanya setahun loh. Dari 3 tahun, SMP 9 tahun. Dia nggak tahu gitu loh. Oke. Jadi Bapak mengejar itu Pak ya. Kalau sekolah lain ya biarin aja. Anak saya aja saya drill tuh. Anak saya drill 1 kali 1 sampai 10 kali 10 tuh 3 hari. Harus bisa. Wow. Iya. Caranya apa? Memang agak kasar sih. Yes, tapi ya pendidikan apa yang enggak Pak ya? Kan pengen anaknya pinter kan. Orang tua mana yang nggak mau anaknya pinter? Buktinya sekarang sukses Pak ya? Ya mudah. Alhamdulillah Pak. Ya. Jadi itu. Jadi ya orang tua harus jeli lah. Jangan asal sekolah. Lihat sekolah itu benar-benar memproses anaknya nggak, dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, jadi harus teliti Pak ya memilih sekolah untuk anaknya tuh Pak ya. Oke. Jadi Pak, kalau pastinya sekolah kita ini punya ciri khas lah Pak. Apa sih Pak ciri khas dari sekolah Pelita Raya ini Pak? Menurut Bapak gitu. Ciri khasnya apa yang sudah dirasakan? Kalau saya sih Pak, apa ya? Kalau dulu kita ciri khasnya hari Sabtu pakaian bebas. Iya benar. Ya. Sudah itu kedua ada satu-satunya sekolah di Jambi lah yang ada acara temu warga. Itu benar tuh. Ya. Temu warga itu. Kalau lain nggak ada. Temu warga tuh tempat apa ya? Tempat menuangkan ekspresi di situ, melampiaskan ekspresi. Kalau orang kan pensinya setahun sekali. Iya, kita setiap Sabtu Pak ya. Setiap Sabtu guys. Sekarang tiap Jumat kita bisa tampil di situ. Ya pihak yang jadinya nggak berani tampil, jadinya berani tampil. Ya, anak Pelita Raya tuh umumnya berani tampil gitu. Iya. Nah, kita percaya diri semua Pak ya. Berani bicara, contohnya kan
Banyak apa contohnya? Nah, yang lain lah ya. Jadi itulah masuk Pelita Raya berani bicara, berani tampil. Iya Pak. Itu guys, kalau kalian introvert dulu, kalian bisa Menjadi ke sini. manusia yang bertanggung jawab, disiplin, tanggung jawab. Bertanggung jawab, disiplin, percaya diri. Itu Pak ya, 3 itu combo yang pas banget tuh Pak ya. Iya. Oke, kalau menurut saya nih Pak ya, salah satu ciri khas dari Pelita Raya ini adalah program Zero Sampahnya. Zero sampah. Iya Pak. Zero sampah kan baru-baru ini ya. Iya Pak, tapi itu sangat membantu loh Pak. Baru 2 tahun enggak? Dari saya kelas 1 semester 1. Udah 3 tahun, kira-kira 3 tahun. Iya. Enggak lah. Tapi itu menurut saya Pak, sangat mengubah perlakuan saya dulu Pak. Karena itu sangat berdampak gitu Pak ke diri saya. Sekarang ini di kantong saya ada sampah di sini Pak. Oh ya. Karena saya ingat ke perkataan Bapak bahwa kita nggak boleh buang sampah di tempat yang tidak seharusnya. Kalau kalian bawa sampah, ya bawa lagi ke tempat yang seharusnya, di kantong. Begitu dulu, saya ingat banget itu. Terus juga Pak, mungkin ini salah satu kebanggaan juga bagi kami Pak. Atau mungkin juga ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap program yang saya bilang tadi Pak, Zero Sampah itu. Nah bagaimana sih Pak cara Bapak sehingga Bapak mendapatkan inspirasi untuk membangun program Zero Sampah ini? Inspirasinya begini. Tiap kali pagi kita masuk bersih. Iya. Ya toh? Sudah itu pulang anak sekolah, setelah pulang sekolah, pada kotor. Ada banyak sampah Pak ya? Sampah berember-ember. Ya toh? Oh iya. Nah, terus saya bilang emang sekolah jadi produksi sampah, tempat produksi sampah. Ya toh? Nah, kita coba, akhirnya diskusikan, akhirnya kita cobalah bahwa setiap orang harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, jangan mau berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab. Iya betul. Ya kan, masuk bersih, pulang juga harus bersih. Jadi kalau pengen memakan sesuatu ya sampahnya harus handle dong. Jangan bawa sampah ke sekolah. Oke. Jangan bawa sampah ke sekolah dan tinggalin di sekolah. Itu kan berarti tidak tanggung jawab, gitu loh. Itu aja idenya di situ. Kita mau, dan hidup ini kan pilihan. Iya. Mau hidup bersih atau mau hidup kotor. Gitu? Nah, kalau kita orang beriman kan menyuruh kita untuk hidup bersih. Iya. Iman, kebersihan adalah iman. Ya. Sebagian dari iman ya, sebagian dari iman. Ya. Jadi percuma kalau kita ngaku beriman tapi kita pola tingkah hidupnya sehari kotor, tidak peduli. Berarti kita sama aja nggak beriman Pak ya. Jadi kan salah satu hidup bersih itu kan menjalankan ibadah juga Pak ya. Ibadah juga. Iya dong. Oke. Jadi sekolah itu bukan TPS guys. Jadi itu ujian dasar loh, ujian dasar untuk kita melihat bahwa kita ini bertanggung jawab atau enggak gitu loh. Ya kalau kita sudah terbiasa, awalnya sih memang berat ya. Iya Pak. Nah, itu. Tapi kalau sudah biasa ya kantongin lah apa, makan permen kantongin. Ya minum apa kantongin, jangan buang seenaknya. Emang ada pembantu? Enggak toh. Enggak ada lah. Sudah SPP murah mau cari pembantu Pak. Ya kan? Tanggung jawab lah. Ya. Sendiri. Sampah-sampah dirimu. Kalau memang sudah terbiasa begitu kan nanti di rumah terbawa begitu. Iya benar. Ya toh? Udah lihat adiknya sembarangan pasti tegur Pak. Tegur kan? Tegur ya. Terbawa kan? Terbawa. Nanti setelah lulus dari sini kerja ke bawah lagi. Kan jadi agent yang baru, yang baru, bahan baru Pak ya. Dampaknya kan begitu. Oke. Ya. Oke. Oh gitu Pak. Terus bagaimana Pak cara Bapak mensosialisasikan program Zero Sampah ini? Ya pertama kan kita hapusin semua tempat sampah. Ya, Pak? Gak ada lagi di kelas sampah. Kita hapusin itu semua. Itu kan ada yang protes, ada yang apalah. Termasuk ya ada dari kalangan guru, ada yang itu, ada yang ngeluh. Saya bilang itu sudah keputusan. Tolong dukung. Iya. Dan ini kita mendidik siswa untuk bertanggung jawab. Bukan hanya siswa, semua warga Pelita Raya harus bertanggung jawab. Ya. Kita nggak usah minta dilayani, kita layani diri kita masing-masing. Ya kan? Dan prinsipnya tidak membuat sampah. Boleh makan sesuatu, tapi sampahnya kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri Pak ya. Dari sekecil itu aja udah tanggung jawab Pak ya. Itu udah adalah cerminan apakah kita tanggung jawab atau tidak terhadap diri sendiri. Iya. Nggak usah lah terhadap orang lain dulu Pak. Terhadap diri sendiri aja dulu Pak. Iya, kita mulai dari diri kita gitu loh. Oke. Ya.
Jadi Pelita Raya juga nggak melihat sekolah-sekolah lain, nggak. Banyak kita ngelihat, oh ini yang kurang baik nih, kita coba mendidik siswa bertanggung jawab. Oke. Mulai dari kita lah. Oke, Pak. Oke, jadi harus pokoknya kita berpegang teguh terhadap prinsip kita sendiri, Pak ya. Oke. Ini Pak, seperti yang saya bilang tadi, dalam setiap kebijakan itu yang saya bilang tadi ada kontranya, Pak ya, ada yang tidak setuju terhadap kebijakan itu. Bagaimana cara Bapak memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang kontra tersebut, Pak? Kalau kita kan begini, sudah suatu keputusan diambil ya semua wajib ikut. Iya, aturan itu, Pak ya. Ya kan, kalau nggak mau ikut berarti nggak cocok di Pelita Raya. Gitu. Gitulah. Itu aja, Pak, simpel aja, Pak ya. Simpel aja, kan sekali pilihan hidup itu. Kita mau jadi bersih atau enggak. Kalau enak jadi sekolah bersih kan enak. Enak dipandang, nyaman juga, iya, Pak. Setiap kali, dulu kan setiap kali tamu mau datang baru kita bersih-bersih, rapi-rapi. Iya. Gitu? Kalau sekarang walaupun nampak munafik. Ya kan? Munafik sekali. Jadi kita nggak mau dong jadi orang munafik. Iya. Ya, kalau memang mau lihat apa adanya ya beginilah gitu loh. Inilah Pelita Raya. Mau kunjungan kapanpun ya beginilah gitu loh. Oke. Kalau ada kunjungan dadakan juga ya, udah bersih ya, beginilah. Memang beginilah kondisinya gitu loh. Oke. Gitu Pak ya. Jadi kita nggak mau ngajarkan cara munafik. Mau menjadikan siswa-siswi juga bertanggung jawab gitu loh. Apa adanya aja lah Pak. Ya, tampil apa adanya. Nggak pencitraan gitu ya. Pak. Oke, jadi begitu. Ada nggak sih Pak kemungkinan kalau Pelita Raya ini bekerja sama dengan pihak-pihak luar kayak organisasi kebersihan lingkungan gitu Pak? Ada nggak kemungkinannya Pak? Sampai sekarang sih enggak lah ya. Enggak ada Pak. Tapi kan saya cuman punya berharap bahwa nanti siswa-siswa yang udah lepas, udah lulus, dia akan menjadi LSML bentuk untuk di mana tempat pun dia akan selalu menjadi orang yang bersih. Itu bersih. Yang seperti Bapak bilang tadi Pak ya, agen bukan perubahan hanya Pak ya. sampah aja, bersih dari pungli, dari semuanya. Jadi belajar hidup bersih lah, tanggung jawab gitulah. Mentalnya udah terbentuk terus bersihnya tuh bukan hanya sampah tapi dirinya juga bersih Pak ya. Oke. Jadi kalau LSM mau kerjasama boleh-boleh aja, tapi bentuknya apa gitu loh. Kita harus tahu dulu Pak ya. Ada timbal baliknya nggak? Kita tanpa LSM kan juga udah jalanin ya. Oh iya. Mereka mau supportnya apa? Mau ngasih, biasanya kan supportnya mau kasih tempat sampah. Kita nggak menyediakan juga Pak ya? Iya. Oke. Kita nggak butuh tempat sampah dong. Karena kita nggak mau memproduksi sampah. Oke, kita maunya bertanggung jawab terhadap sampah. Ya, masing-masing tanggung jawab sampah. Itu mengajarkan tanggung jawab ya Pak, dari hal yang kecil ya Pak ya. Manusia baru ada nilainya kalau dia punya tanggung jawab. Oke. Kalau dia nggak punya tanggung jawab, lihat aja. Coba ketua kelas nggak punya tanggung jawab. Marah sih Pak, anak-anaknya. Iya kan? Ngoceh. Siswanya nggak punya tanggung jawab, nggak buat PR, marah ada gurunya. Marah Pak. Marah, padahal marahnya kan tujuannya untuk baik ya Pak. Siswanya. Untuk lebih maju ya Pak ya. Karena apa? Program dari gurunya terhalang. Harusnya sudah sampai ke B, dia masih tetap A. Makanya kali-kalian tetap tidak bisa. Oke. Karena itu Pak ya, karena tidak ada rasa tanggung jawabnya itu Pak ya. Oke guys. Pokoknya kalau mau belajar ya Pelita Raya tempatnya lah. Guys, kalau mau belajar, mau menjadi agen perubahan pengen di tempat-tempat luar, ya masuk. Lihat aja kan. Mungkin dianggap Pelita Raya kan bukan pilihan pertama ya. Iya. Ya setelah terima. Tapi sebenarnya rugi tuh. Harusnya jadi pilihan pertama. Karena sekolah ini sekolah bagus. Iya, saya setuju. Iya. Saya setuju sama itu. Bersyukurlah yang nggak diterima negeri masuk sini. Bersyukur tuh. Karena mendapatkan yang baik. Coba kalau nggak, tetap aja kalian nggak bisa. Karena tidak ada rasa tanggung jawabnya. Iya benar. Oke. Jadi gitu guys, teman-teman semuanya. Nah ini Pak, Bapak pernah nggak mendengarkan kata-kata peraturan itu dibuat untuk dilanggar? Bagaimana Pak pendapat Bapak akan hal itu? Kata-kata sering begitu, kalau saya sih tidak. Bapak tidak setuju sekali Pak ya? Peraturan dibuat ya dipatuhin. Oke. Kalau nggak mau, nggak cocok keluar. Bagaimana Pak cara Bapak memberikan sanksi-sanksi terhadap orang yang berpegang teguh dengan itu? Kita di bidang pendidikan harus dilakukan pendekatan, bina, ya kan? Pendekatan dan bina ya Pak. Iya, harus diajak bicara. Kenapa
kenapa buang sampah sembarangan. Kita harus tahu dulu latar belakangnya. Ya. Kalau nggak mempan juga baru kita kasih sanksi. Biasanya sanksi di sini apa, Pak? Dulu kan pernah kita takutin istilahnya, kita sanksi kalau dapat buang sampah sembarangan, denda 50.000. Denda 50.000 ya. Iya. Di foto ya Pak ya. Iya. Dan Di itu foto. bukannya kita mau uangnya itu, tapi dan itu kita kontrolnya apa? Kontrol kita kan masih CCTV kita terbatas, Iya. gitu. Nah, jadi kita suruh temennya lah, minta sama temen-temennya siapa yang bisa nangkep temennya yang buang sampah. Jadi yang kontrol siapa? Ya teman-teman sendiri gitu loh. Oh begitu guys. Iya, jadi temennya nangkep temen lah, bawa ke ruang saya tuh, sering tuh begitu. Oh udah ada Pak ya? Iya, Banyak. sering bawa. Sering. Oh wow. Terutama anak SMP tuh. Anak SMP patuh kali gitu Pak. Iya. Ya ampun. Gitu. Ini lucu deh pokoknya. Anak Kita SMP. kan bukan mau uangnya ya, Iya. tapi kan kita supaya ada efek jerah di situ dan dia menjadi sadar. Wah itu perbuatan Tanggung jawab lagi supaya nggak baik Pak ya perbuatan supaya dia. dia jadi orang yang tanggung jawab lagi Oke. gitu. Gitu guys. Oke Pak. Kira-kira Pak sudah berapa persen Pak kecapaian program Zero Sampah ini? Mungkin 80-90% tercapai lah. Wow, 80. Kita melihat bahwa ya memang masih ada lah yang belum sadar. Tapi kan kalau kita lihat mungkin segelintir lah ya. Mungkin ya 10 orang dari total kita semua kan sedikit. Kalau di persentase tidak sampai 10%. Gitu? Iya. Nah, karena 10 orangnya misalnya sampai kalau ada 10 orang, 20 orang aja buang sampah sembarangan kan kelihatan langsung. Tapi ini kan sampah memang benar-benar clean lah, hampir bersih lah ya. Hampir bersih lah Pak. Kalau pulang sekolah nggak ada, masih tergolong bersih lah Pak ya. Tergolong bersih lah sekarang. Oke, jadi 80 dan buktinya kan nyaman, anak-anak pulang sekolah di aula tetap bisa nongkrong, bisa duduk, bisa tidur-tiduran, bisa istilahnya kan memang kondisinya layak ya, enak gitu loh. Jadi kita juga nyaman juga Pak di sekolah ini ya. Kan enak sekolah bersih tuh. Iya Pak, bener. Ya kan? Bisa tidur-tiduran juga Pak, sekalian kan. Kalau mau istirahat. Kantinnya enak, WC-nya lumayan. Istilahnya tidak ada dibeda-bedakan antara guru, pak sekolah, siswa, enggak kan. Semua sama aja. Sama aja. Karena semua standarnya bersih aja, enggak berbau gitu. Iya Pak, biasanya kan kalau ada tuh sekolah-sekolah lain kan siswanya milih WC yang di sana aja lah, yang situ jelek, yang di situ itu bau gitu. Kalau di sini kan di mana aja juga biasa aja. Masuk Pelita Raya aja gitu. Masuk Pelita Raya. Karena fasilitasnya oke guys. Bersih-bersih juga. Bersih itu paling penting Pak ya. Karena bikin nyaman gitu. Oke. Apa nih Pak yang membedakan program Zero Sampah kita dengan sekolah-sekolah lain atau instansi yang lain Pak? Program gimana nih? Program Zero Sampah kita. Apa perbedaannya dengan yang lain? Kan kalau yang lain tuh mungkin masih menyediakan tong sampah Pak ya? Ya mungkin sama aja sih programnya, cuman dijalanin dengan benar-benar atau enggak gitu loh, ditekunin atau enggak gitu loh. Banyak kan semua program itu banyak cuman lip service aja gitu loh. Hanya untuk kebutuhan dilihat orang gitu loh. Iya bener ya. Untuk pencitraan tadi Pak ya? Begitu enggak dilihat orang ya balik lagi, yang kontrol enggak ada. Sebab kan dalam suatu manajemen ya kan, perencanaan ada, ya planningnya ada, pelaksanaannya ada, orangnya, organisasinya gitu loh, ya. Tapi kalau nggak ada kontrol, nggak jalan. Oke. Jadi paling penting apa? Planningnya sebagus apapun, kalau nggak ada kontrol, nggak bakal jalan Pak. Nggak bakal jalan. Itu ya bagus di atas kertas lah. Untuk pencitraan aja Pak ya? Ya, nilainya A. Nilainya tapi A aja. A-nya A kosong. A kosong. Ya. Kalau Pelita Raya A-nya berisi. Ya. Real. Istilahnya silakan masuk dan nikmati. Oke. Lagi-lagi silakan masuk dan nikmati Pelita Raya ini. Iya. Nyaman. Bener kan, memang beda ya. Iya memang beda Pak. Sekolah di sini gimana? Beda nggak? Beda Pak. Kan? Setelah masuk sini nyesel nggak? Enggak sih Pak. Enggak. Soalnya bagus itu. Jangan depan saya aja. Enggak Pak, beneran Pak, serius. Iya. Serius. Saya kagum dengan guru-guru yang ada di sini sih. Makanya saya
Kayaknya Kan kalau gurunya punya integritas. ya bener Pak, bener saya setuju. Ya kan? Ya mungkin ada, tapi ya boleh kata mau membantu siswanya semua kok, mau melayani siswanya kok Iya bener. untuk meningkatkan skill. Apalagi kalau siswanya semangat, pasti suka. Masih suka lagi Pak ya. Iya, Jadi ada timbal baliknya Pak ya. iya. Bener. Sampai sore-sore pun mau. Nongkrong di kantin Pak ya. Ngobrol-ngobrol gitu di kantin guru sama murid. Oke gitu Pak. Kita lihat aja lah, kan kita eh banyak yang bukan pilihan pertama, ya toh? Tapi setiap kali kita kirim untuk pergi lomba, ada aja kita menang. Iya. Ya, sementara yang pilihan pertama, yang siswanya pilihan pertama kok kalah. Berarti mereka salah kaprah. Proses Prosesnya tuh- pembelajarannya yang salah. Heeh. Proses di dalam sekolahnya yang salah. Ya toh? Iya benar. Lihat itu, kan banyak piala-piala kita tuh, Iya ini aja PL udah 3 di sini. Di situ juga ada. ya kan? Heeh. Nyatanya kan begitu, kelihatannya begitu. Iya Pak, setiap tahun Padahal pasti ada. Bukan pilihan pertama yang ke sini. Ya dengan kata tanda petik kan bukan yang pinter. Iya. Yang pinter-pinter sudah pilih yang Ya. sekolah yang top lah. Menurut mereka. Iya, Padahal Blitarnya top di hatiku iya. Setelah masuk. setelah masuk. Karena saya tahu nih Pak, Sebelum masuk kan sebelum masuk. Iya Pak bener. Sebelum masuk kayaknya. Tapi saya kebetulan dari luar kota, jadi saya langsung ke sini Pak. Oh. Jadi saya langsung ke Ya sini. beruntung lah yang Beruntung kota. Pak, beruntung banget saya sumpah Pak. Dapat sekolah yang. Dapat sekolah yang Ya lihat aja ruang podcastnya begini. Mana ada sekolah lain begini? iya bener. Mana ada sekolah lain podcastnya kayak gini. Iya kan, istilahnya kita sekolahnya kan memperhatikan KBM-nya bagus ya, isi materinya kalau anaknya mau oke kan. Oke. Nah, tapi kan kita juga memfasilitasi minat dan bakat siswa Iya Pak. melalui ekskul, ya kan? Lihatlah ekskul mana sekolah yang paling jalan. Eskul kita. Eskul Blitar Eskul. Ya kan banyak loh. Iya Pak. Blitarnya juga Ya kan, setiap mulai dari yang pakai lapangan, ada futsalnya, futsal, voli, basketnya, basket, segala Ya macam kan? ada Pak. Bulu tangkis juga ada kita Pak. ada, ada tarinya, Aula tari. ada dance-nya, ya kan? Nah, ada musiknya lagi, Ya musiknya. ada drum band-nya lagi. Iya Pak, bener Pak ya. Ekskul Blitarnya ini aktif-aktif semua Pak ya. Dari sore, maksudnya dari pagi sampai sore itu pasti ada manusianya Pak di Blitar ini Pak. Kayak saya aja banyak ikutin eskul Pak karena emang semenarik itu eskul-eskulnya kayak podcast sekarang ini. Terus juga ada eskul tari. Terus juga saya ikut eskul lukis Pak, saya juga ikut. Jadi emang benar-benar menarik sih Pak eskul-eskul Jepang. Dan juga aktif Pak, bukan hanya untuk dicatat di kertas aja, tapi emang benar-benar aktif gitu, benar-benar ada kegiatannya. Jadi kita juga menghasilkan gitu kan Pak, gitu. Jadi guys, kalau kalian mau promosi lagi nih, kalau kalian mau ikut sama aku aja di Pelita Raya ini, oke. Jadi Pak, kalau di masalah KBM nih Pak, pastinya menghasilkan sampah sih Pak, kayak misalnya kertas, terus juga pena-pena yang udah habis, itu gimana loh Pak solusinya untuk hal itu? Ya kembali ke tanggung jawab masing-masing dong. Iya Pak ya. Kan kenapa pulpennya habis kan punya siapa? Punya kita. Ya, Jadi harus kita juga yang tanggung jawab. kertas tuh produksi siapa yang memproduksi? Iya, Sampai jadi sampah. kita juga. Kan awalnya bukan sampah. Harusnya dipergunakan dengan baik Pak. Iya, kumpulin lah. Bila perlu bawa kantong gitu lah. Bawa kantong. Ya, Ya, masukin ke dalam tas sampai di rumah baru diproses. Gitu. baru dibuang di Namanya kan Pak, kita ngajarin tanggung jawab, Iya, Bu. ya kan? Kalau semua bertanggung jawab, enak deh. Ya Pak ya, semuanya bertanggung jawab jadi nggak ada yang saling Seperti menyalahkan. Novi aja sama teman-teman nih semua. Coba nggak punya tanggung jawab. Pas kita mau beginian, pada nggak Iya. ada. Kabur kemana-mana, balik ke rumah. Ya toh? Maksudnya, Soalnya kameramen punya tanggung jawab terhadap kameranya dong. Ada prinsip kayak kameramen tuh apa? Lebih baik kameranya selamat daripada dianya yang gak keluar. Iya beneran. Bener. Oh, itu kameramen yang TV-TV besar itu rata-rata begitu tuh. Karena kan saya waktu SMA kan pernah begitu. apa Pak? Saya ikut jurnalistik tuh. Oh, gue ke jurnalistik dulu. Jadi pernah jadi wartawan, pernah jadi apa gitu. Latihan di situ. Dulu ada namanya Suara Pembaruan ya.
Suara member. Itu tahun berapa Pak? Waktu itu masih SMA tahun berapa? Udah lama. Kayaknya saya belum lahir ya Pak. 84. Wow. 84. Ya. Wah gila. Waktu itu masih menterinya Fuad Hasan, Oh. menteri Risteknya Pak Habibie, dan saya pernah foto sama mereka. Oh iya Pak. Eh, Wow. Gimana Pak perasaannya Pak? Ketemu Bapak Habibie Pak. Seneng Pak ya? diajak jalan sama dia ke IPTN. Wow. Ya. Menarik sekali pengalamannya. Pengen deh. Gimana Pak ya caranya Pak? Prestasi dulu. Oh iya. Prestasi dulu. Iya. Kalau mau kayak gitu prestasi dulu. Oh iya jelas loh. Harus berjuang dulu Pak ya. Harus susah-susah dulu baru senang kita. Iya. Oke Pak. Jadi apa sih Pak harapan dan ekspektasi Bapak terhadap program kita ini Pak? Maju terus, bagus. Semoga makin makin berkembang ya skillnya. Ya mungkin bawain acara pertama Novi mungkin agak gugup-gugup. Iya Pak bener. Lah, selanjutnya kan enak. Selanjutnya kan enak Pak ya. Iya. Udah terbiasa gitu. Bagus ya, istilahnya makin itu. Kameramennya dengan senang hati, jangan cemberut-cemberut. Senyum guys. Senyum. Ya, supaya nanti dipakai. Kan ada alumni kita yang sudah jadi sutradara ya, Iya. si Randy ya. Nah, si Randy atau si Randy ya? Yang dari isi Jogja itu. Nah, sekarang kalau nggak salah dia buat film-film pendek. Oh itu sukses ya. Lulusan Pelita ya, dahsyat guys. Semangat. Semangat ya Pak ya. Oke dia juga bertanggung jawab Pak ya. Oh jelas Ya. ya. Kalau udah kayak Manusia yang nggak bertanggung jawab pasti nggak dipakai orang. Ya. bener. Jadi kalian harus Kerja dimanapun begitulah. Pasti Pokoknya disingkirin orang. tanggung jawab terhadap apapun lah Pak ya. Ya. Semakin bertanggung jawab, semakin bernilai. Makin bernilai. Itu bakal dipakai terus Pak ya. Ya, tinggal ditambah orangnya bertanggung jawab, ya disiplin, tinggal ditambah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Skill Pak ya, skills. Ditambah kemampuan komputernya, oke. Ya. Tambah satu kemampuan matematikanya sedikit lah. Oh iya Pak. Tahu-tahu hitung-hitungan lah. Setidaknya Dasar. tambah kali kurang bagi lah Pak ya. Iya, cukup itulah. Cukup itu ya. Nggak usah sampai kosin tangan, kalkulus gitu. Pusing lah. Pusing. Dengernya aja udah pusing. Kecuali mau jadi expert ya. Ya. Mau jadi sekolahnya misalnya di sekolah tempat alma mater saya. Itu Pak harus begitu. Bapak di ITB atau IPB. IPB Pak? Jadi memang belajarnya begitu. Jadi gitu Jadi kalau untuk yang enggak gitu kan sekarang kan diberi kebebasan. Kurikulum sekarang membebaskan. Jadi nggak harus yang dalam-dalam, kecuali orang yang pengen begitu, pengen mendalami jadi gitu, arsitek, jadi teknik sipil, ya memang harus bisa begitu. Harus bisa ngitung-ngitung antara beban sama gaya gitu kan. Kalau nggak rumahnya rubuh. Rubuh nanti. Ya. Setidaknya kalau yang nggak seneng ke situ kan dan nggak semua arsitek sama teknik sipil aja yang bisa dapat duit gitu. Semua banyak punya peluang masing-masing. Yang penting skillnya memadai, skillnya sampai yang terbaik. Setidaknya kita ada dasarnya lah Pak ya. Kalau kosong banget ya nggak dipakai nanti. Ngeri juga ya. Oke Pak, setidaknya manusia itu punya skill yang dasar gitu lah guys. Kalau kalian mau yang lebih expert lagi baru mendalami Pak ya. Oh iya. Oke. Gitu guys. Jadi apa nih Pak harapan Bapak terhadap perkembangan dan kemajuan tentang sekolah kita ini Pak? Untuk 5 sampai 10 tahun ke depan gitu Pak. Ya harapannya kan visinya tercapai. Visinya tercapai Pak. Ya kan visi tadi kan menjadi yang terbaik dan terpercaya. Minimal di kota Jambi. Ya. Dan kita nggak perlu minder sama sekolah-sekolah bagus. Bagus kan Mbak, ya karena anaknya juga mendukung Pak ya. Ya, semua orang tuanya mendukung. Tapi istilahnya kita bisa bersaing nama itu. Ya, saya rasa gurunya sama aja lah. Gurunya? Iya, tinggal kemauan anaknya aja yang beda. Tinggal mengikuti perkembangan juga Pak ya, perkembangan zaman. Iya, tapi kan suatu saat pasti ada yang muncul anak-anak yang bagus lah. Yang mau berjuang. Memang nggak mungkin 100% ya. Nah, tapi bisa membawa, misalnya kita punya target bahwa lulusan Pelita Raya tuh minimal komputernya tahu Office
bisa presentasi. Ya kan, satu itu. Yang kedua, mampu berbicara bahasa Inggris. Maka saya tekankan sama guru bahasa Inggris supaya yang kelas 3 tuh bisa diajak bicara. Ya kan? Ya, mampu anak-anaknya. Jadi dikenal itulah lulusan Pelita Raya. Jangan dikenal lulusan Pelita Raya tidak bisa kali-kalian kan malu. Ya kan, berarti kita ngapain buat sekolah? Kalau lulusannya gitu, Untuk apa buat sekolah, buang-buang waktu? Ya, Oke. ya ada kepuasan sendiri kalau anaknya pintar. Pintar dan kata bukan pintar hafalan ya, kan nggak berlaku lagi tuh hafalan sekarang. Ya kan, karena buka gadget langsung bisa tahu, nggak perlu muncul Pak kalimatnya itu langsung. Ya kan, kalau dulu bangga kan hafalan, kalau sekarang kan nggak lagi. Tapi kan yang sekarang butuhnya nalar. Nalarnya jalan gitu loh. Jadi kalau ngadepin masalah dia bisa ambil tindakan gitu loh. Problem solving. Iya. Oke. Begitu ya Pak. Oke Pak. Kayaknya saya sangat bangga karena saya bisa berbicara dengan Bapak saat ini. Ya, saya bukan siapa-siapa kok. Bapak. Bukan siapa-siapa tapi Bapak siapa-siapa bagi saya. Begitu Pak, menginspirasi sekali guys. Oke, jadi begitu adalah latar belakang kenapa dan bagaimana segalanya udah terjawab saat di sesi kita di episode kita kali ini. Dan juga saya berterima kasih sekali sama Bapak karena udah menyempatkan diri Bapak di sela-sela kesibukan yang sangat-sangat padat, dan Bapak mau untuk berkunjung dan menjadi tamu kita di episode hari ini. Oke Pak. Tapi Pak, untuk mengakhiri sesi dan episode kita kali ini, Bapak itu gimana ya bilangnya ya, Bapak harus memberikan motivasi kepada teman-teman yang nonton saat ini supaya mereka tuh lebih semangat lagi dan bertanggung jawab seperti Bapak bilang tadi Pak. Ada nggak Pak motivasi quotes of the day? Gini, hidup tuh kesempatan. Oke. Ya, hidup tuh pilihan. Maka di setiap momen, setiap saat harus do the best. Do the best. Do the best. Do the best. Lakukan yang terbaik. Ya. Oke Pak. Yang kedua, harus mau belajar dengan orang-orang terbaik. Oke. Ya. Melakukan yang terbaik dan belajar dengan orang yang terbaik. Oke, begitu. Jadi kalau teman kita nggak baik, tinggalkan. Cari yang terbaik. Jadi harus pintar-pintar milih teman juga Pak ya. Iya, kalau teman kita cuman ribut aja untuk apa? Makanya saya nggak suka kan kalau anak kita berantem. Itu membuat kita posisi kita serendah binatang. Maaf nih. Iya Pak. Ya, karena berantem. Lihat aja ayam. Saling beradu Pak ya. Ayam diadu kan. Wah, berantem. Kan masa level kita di situ? Sebagai manusia harusnya nggak gitu Pak ya. Iya dong, pakai dong otak. Iya, ada akal. Apa sih? Berantem manfaatnya apa? Gebuk-gebukan, bonyok-bonyok, hasilnya apa? Sakit. Nggak ada guna. Kalau mau latihan tinju benar-benar naik ke atas ring. Ya, MMA Pak ya. Ya, syukur-syukur kan menang ya. Tapi kalau enggak, udahlah. Kan kita sekolah belajarlah. Ya. Do the best. Setiap kesempatan lakukan yang terbaik. Oke. Lakukan yang terbaik dan belajar dari orang yang terbaik dan melakukan kesempatan itu dengan yang terbaik juga Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Dan juga saya ada kata-kata juga Pak, yaitu masa depan yang bersih dimulai dari tindakan hari ini. Jadilah pahlawan lingkungan dengan mengurangi sampah. Itu tentang zero sampah tadi. Teman-teman, selesai, alhamdulillah ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan diri di sini. Oke guys, see you di podcast selanjutnya. Bye bye. Ya, kumpulin lah. Bila perlu bawa kantong gitu lah. Bawa kantong, ya. Ya, masukin ke dalam tas sampai di rumah baru diproses. Gitu. Baru dibuang di rumah. Namanya kan kita ngajarin tanggung jawab. Iya Bu. Ya kan? Kalau semua bertanggung jawab, enak deh. Ya Pak ya, semuanya bertanggung jawab jadi nggak ada yang kan saling salah. Novi aja sama teman-teman nih semua. Coba nggak punya tanggung jawab. Pas kita mau beginian, pada nggak ada. Kabur kemana-mana, balik ke rumah. Ya toh? Misalnya kameramen punya tanggung jawab terhadap kameranya dong. Ada prinsip kayak kameramen itu apa? Lebih baik kameranya selamat daripada dianya yang nggak selamat. Iya.